Kami datang sebagai mahasiswa dan pulang membawa pelajaran tentang kehidupan. Di desa ini, kami belajar bahwa pengabdian bukan sekedar program, melainkan tentang hadir, mendengar, dan berjalan bersama. Hari-hari kami diisi dengan tawa anak-anak, kerjasama dengan masyarakat, diskusi sederhana, dan langkah kecil yang kami yakini itu berarti. Setiap program yang dijalankan bukan hanya tentang apa yang kami berikan, tetapi tentang apa yang kami pelajari, tentang empati, tanggung jawab, dan kebersamaan. Tak selalu mudah, ada lelah, ada perbedaan, dan ada proses belajar. Namun justru di sanalah kami tumbuh. Waktu boleh berakhir, namun kenangan dan nilai akan terus kami bawa ke langkah selanjutnya. Kayaknya kalau dibilang yang capek banget itu pas ngejalanin atau ngebuat proker besar. Karena kan baru pertama kali tuh harus ngebuat, harus ngerancang proker itu yang bener-bener saya pun masih awam banget cara pembuatannya gimana. Alhamdulillahnya udah dilaksanakan walaupun dalam proses pembuatannya ada capek-capeknya, ada nangis-nangisnya. Gue gak pernah ngerasa capek selama gue ngelaksanain setiap proker kita. Karena gue enjoy the moment. Gue menikmati setiap proses yang kita laksanain di sini. Cuman, bagaimana gue harus menyuci piring yang terus-menerus menumpuk ketika gue piket. Itu jujur capek. Tapi yang paling membekas di diri gue dan di hati gue yang paling terdalam itu ya Rocket Stove sih. Gue ngeliat semua anggota kelompok 20 ini benar-benar turun langsung ke lapangan gitu. Mereka ngangkat bahan material dari depan rumah. Habis makan tuh biasanya kan makan yang berbuah-buah gitu kan. Nah yang buah-buahnya itu ditumpukin tuh di wastafel. Dan sayur-sayurnya itu kan ada yang nggak habis. Nah otomatis yang menumpuk itu kan membusuk. Karena tidurnya 8 orang ya, jadi agak dempet-dempetan dan pernah perutnya itu kena kaki Echa. Kalau sebelah kiri kanan tuh ada yang lagi sleep call, udah ngantuk gitu ya, capek, apalagi habis piket harus mendengarkan pembicaraan yang itulah pokoknya. Ternyata dari teman-teman KKM tuh memuji masakan gue, dan fun fact-nya gue kalau masak di rumah tuh nggak pernah dipuji masakan gue enak, bisa sebaliknya. Jadi aku tuh punya teman, ternyata kalau dia sakit dan plot twistnya adalah minum obatnya harus digerus. Dan ada beberapa temen juga yang emang kalau minum obat tuh harus kayak dibujuk-bujuk banget. Kan tentang teman-teman gue yang udah ngebantuin gue pas lagi sakit juga. Terutama Rival, Pidil, Ameng, mereka bertiga itu bener-bener komit banget sama gue kemarin waktu gue sakit. Dari bagian konsumsi, saya memasak untuk 21 orang, itu 12 ikat kangkung, dan itu pengalaman yang mengejutkan dan juga seru sebenarnya. Gua kira gua awalnya bakal kesusahan gitu ketika harus berada dalam satu lingkup yang lintas fakultas, tapi setelah berjalan kurang lebih 3 minggu ini, gua rasa prasangka gue itu salah semua, dan gue cukup happy dengan teman-teman di sini. Di sini tuh krisis air. Setiap kita mau mandi, mau cuci muka, mau gosok gigi, kita harus numpang di masjid. Di sini juga kan aku sebagai tim acara ya. Oh my goodness, ternyata aku 2 kali diberi kesempatan untuk belajar jadi MC. Ternyata jadi MC itu harus bisa menjaga mood audiens juga. Jadi benar-benar bisa belajar di sini. Untuk proker apa yang belum mencapai goals itu ada sosialisasi pengelolaan sampah, sosialisasi daur ulang sampah, sama penyuluhan pertanian. Yang dimana mereka itu sebelumnya masih kebingungan, dan pada saat sudah diedukasi dan diskusi berkelanjut terkait pengelolaan sampah, mereka memahami. Nah kemarin itu kita sempat ngebuat celengan dari sampah organik botol bekas gitu, dan dilihat dari antusiasnya itu sangat ramai dan sangat senang juga. Lalu untuk penyuluhan pertanian, saat kita melakukan sosialisasinya itu kita memanfaatkan sampah-sampah pertanian. Program kerja yang mencapai goals yaitu salah satunya ada mengajar, karena tema KKM kita itu pemberdayaan masyarakat desa Sukamana melalui pendidikan, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi menurut saya proker mengajar ke sekolah itu telah mencapai goalsnya. Ternyata anak-anaknya tuh sangat antusias diajar kita walaupun kita bukan gurunya. Mungkin yang bisa gue share adalah sosialisasi pernikahan dini gitu. Dari audien itu sangat partisipatif dan sangat seru gitu dalam pertukaran perspektif dengan pemateri sendiri.
Itu sehari untuk ketemu sama beberapa orang aja udah capek. Nah ini tuh full day ngeladenin semua ceritanya. Ternyata gue punya energi untuk itu. Dulu tuh kan mainnya sama anak-anak seumuran. Nah sekarang tuh harus bersosialisasi sama warga, sama anak-anak kecil terutama. Dan turns out gue nyambung aja sih. Saya merasa lebih dewasa, lebih bisa terbuka dengan satu sama lain, dan keluarga ini tidak akan saya temukan di kegiatan selanjutnya gitu. Kesan bagi aku adalah aku punya teman yang sangat-sangat hangat dan juga sefrekuensi sama aku. Itu salah satu perubahan sih, karena sebelumnya aku gak punya teman sebanyak ini. Gue bisa belajar bahasa Inggris, khususnya sama kamar nomor 1 itu udah mengajari gue banyak hal tentang bahasa Inggris, karena gue sendiri itu pengen ke-upgrade bahasa Inggris gue. Yang pasti mau ngucapin makasih buat temen-temen kelompok 20 yang udah mau mengisi cerita kuliah saya di akhir-akhir semester ini. Ketakutan di awal jadi hilang pas udah ngerasain temenan, kumpul bareng sama kalian. Gue tuh terbiasa hidup sendiri gitu kan. Gue di rumah gue cuma sama kakek gue. Terus gue kuliah gue cuma kos sendiri, dan gue nggak pernah ngerasain hidup yang kayak gini gitu, yang 24 jam gue ada teman buat ngobrol, teman buat main, teman buat cerita kayak gitu. Kita melaksanakan tugas kita selama di sini dengan baik. Kita udah saling jaga, kita udah saling merawat, kita udah saling peduli. Dan pesan buat mereka sih dari gue, semoga sehat-sehat, terus ingat sama Ame. Banyak yang out of the box banget, yang dari tampilannya tuh kayak dingin atau cuek, ternyata mereka tuh hangat dan juga mau menerima. Pesan dari saya adalah tetap semangat menjalani kehidupan, baik itu di perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, dan jangan melupakan satu sama lain. Saya Rival, saya pamit. Terima kasih. Masak tuh capek banget. Apalagi kayak dalam satu hari kita 3 kali masak buat 21 orang. Tapi kalau pas masakan kita udah jadi, dicobain sama teman-teman dan dibiarkan itu, tiba-tiba capeknya hilang gitu. Makasih selama sebulan ini udah mau menjadi keluarga aku yang sangat-sangat care banget. Nanti kalau ketemu ada butuh apapun atau butuh cerita, bisa datang aja gitu. Gue selaku divisi acara, gue siap membuat acara setelah KKM berakhir. Special thanks untuk anggota PDD. Bisa dibilang hektik banget dari awal sampai akhir. Terima kasih ya, sudah sangat baik, sudah sangat peduli. Jangan lupa sama kita. Kita udah 30 hari lah bareng di sini. Mungkin next kalau misalkan kita ketemu di jalan, di kampus, or dimanapun itu saling sapa aja. Khususnya warga-warga Desa Sukamana yang telah senantiasa membantu. Ya, terima kasih udah bantu aku. Aku udah ditawarin buat bareng naik mobil sama keluarganya. Makasih, biasanya gue selalu tidur sendirian, tapi sekarang ada yang nemenin. Thanks juga buat PDD kita, termasuk saya juga. Gue bangun desa ini dengan sepenuh hati. Makasih buat warga juga, udah turut membantu juga. Terima kasih Sukamana. Thank you. Tapi semua momen itu berkesan banget karena bakal dikangenin banget dan juga berharga banget sih buat aku karena gak bakal ulang. Terima kasih. Kami BPH, kami pamit. Kami acara, kami pamit. Kami PDD, kami pamit. Kami konsumsi, kami pamit. Bagaikan kemarau yang kami pamit. Kami humas, kami ku pamit. rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai
cabang. Randolnya jam 1